Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waini, saya dari kelompok 7 bersama dengan rekan saya Apta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang masalul Quran. Secara bahasa, kata amsal adalah bentuk jamak dari matsal, mitsul, dan matsil. Kata ini memiliki makna yang sama dengan kata sabah, sibah, dan syabiah. Pengertian amsal secara bahasa ini ada 3 macam, yaitu yang pertama perumpamaan, gambaran atau perserupaan. Yang kedua yaitu cerita atau kisah jika keadaannya sangat menakjubkan. Terus yang ketiga yaitu sifat, keadaan atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian yang mengemukakan oleh para ulama apa saja, yaitu pertama menurut ulama ahli ilmu adab. Menurut ulama ahli ilmu adab, misul dalam ilmu adab adalah ucapan yang disebutkan untuk menggambarkan ungkapan lain yang dimaksudkan untuk menyamakan atau menyerupakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan keadaan sesuatu yang dituju. Menurut ulama ahli ilmu bayan, yaitu majaz atau kiasan yang menjemu yang keterkaitan antara yang disamakan dengan asalnya adalah penyerupaan. Yang ketiga yaitu menurut sebagian ulama. Menurut Ibnu Qayyim dalam makna qoli, amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang logis kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain karena adanya kemiripan. Amsyal. Rukun amsyal pertama kali disusun oleh Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Nasaubari. Kemudian disusun oleh Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi, Ibnu Qayyim, dan Jalaluddin As-Suyuti. Ahli balagh mensyaratkan bahwa tamsil itu harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu bentuk kalimatnya ringkas, isi maknanya mengena dengan tepat, perumpamaannya baik, dan sampiran atau kinayahnya harus indah. Sebagian ulama mengatakan amsal memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama wajhu syabah atau segi perumpamaan. Terus yang kedua adatu tasbih atau alat yang digunakan untuk tasbih, yaitu kaf, mitsil, kana. Kemudian ulama mengatakan amsal memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama wajhu syabah atau segi perumpamaan. Kemudian yang kedua adatu tasbih atau alat yang digunakan untuk tasbih, yaitu kaf, mitsil, ka'ana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perseruan. Kemudian yang ketiga yaitu musabbah atau yang diseumpamakan. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu musabbah bih atau sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Macam masalul Quran. Masal Quran terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama amsal musarroh, yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan kata-kata perumpamaan yang di dalamnya ada lafaz matsal atau yang menunjuk kepada tasbih. Kedua, amsal kaminah, yaitu amsal yang tersembunyi. Maksudnya lafaz tamsil pemisalannya tidak ditegaskan, tetapi menunjuk kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan pada yang serupa dengannya. Contohnya sebagai berikut. Ayat-ayat yang senada dengan perkataan hoyada alama warobasyat. Sebaik-baiknya urusan adalah pertengahannya, yaitu firman-Nya mengenai sholat. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-mursalah, yaitu amsal yang terlepas. Maksudnya
kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lapas tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Contohnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu ia amat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat mereka namanya Amsal Mursalah ini, apa atau bagaimana hukum menggunakannya sebagai matsal. Sebagian ahli ilmu memandang hal demikian telah keluar dari adab Al-Quran. Ar-Razi berkata ketika menafsirkan, sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai matsal yang membenarkan perbuatannya ketika meninggalkan agama atau murtad. Padahal hal demikian tidak dibenarkan, sebab Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan matsal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflesia R. Apta. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu Amsalul Quran. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faedah atau manfaat dari Amsalul Quran dan tujuan dari Amsalul Quran. Nah, untuk yang pertama yaitu faedah atau manfaat dari Amsalul Quran. Manfaat dari Amsalul Quran yaitu diantaranya, satu, menonjolkan sesuatu yang hanya dapat dijangkau dengan akal menjadi bentuk nyata yang dapat dirasakan dan dipahami oleh indera manusia. Yang kedua, menyingkapkan hakikat dari sesuatu yang tidak dapat menjadi seakan-akan nampak. Contohnya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan dari firman Allah yang berkata, sesungguhnya jual beli itu adalah riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang-orang tersebut adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam ungkapan yang padat seperti dalam Amsal Kamidah dan Amsal Mursalah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Keempat, memotivasi orang mengikuti perbuatan baik seperti apa yang digambarkan dalam Amsal. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat matsal bagi keadaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir, dan setiap bulir tersebut mengandung 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luaskan karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima, masalah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Keempat, memotivasi orang mengikuti perbuatan baik seperti apa yang digambarkan dalam Amsal. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat matsal bagi keadaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir, dan setiap bulir tersebut mengandung 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luaskan karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima, menghindarkan diri dari perbuatan negatif. Nah, perbuatan negatif yang misalnya terdapat pada firman Allah tentang larangan mengunjing. Dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Yang keenam, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan peringatan dan lebih dapat memuaskan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut amsal untuk peringatan dan agar kita dapat mengambil hikmahnya. Yang ketujuh, untuk memuji orang-orang yang diberi maks seperti pada firman tentang para sahabat. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Yang ke-8, untuk menggambarkan dengan matsal tersebut sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh banyak orang. Dan terakhir yang ke-9, untuk menjadi hujah atau argumen atas kebenaran. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari Amsalul Quran. Nah, tujuan dari Amsalul Quran yaitu Allah menggunakan banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan itu dimaksudkan agar manusia memperhatikan, memahami, mengambil pelajaran, berpikir, dan selalu mengingat firman-Nya. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam supaya mereka dapat pelajaran. Selain itu, Syekh Izzuddin juga berkata, sesungguhnya Allah itu membuat perumpamaan di dalam Al-Quran hanya untuk mengingatkan dan memberikan nasihat. Adapun cakupannya yang menunjukkan bertingkat-tingkatnya pahala atau menyebabkan hilangnya pahala suatu amal atau menunjukkan pujian atau celaan atau semisalnya, maka semua itu menunjukkan kepada hukum-hukum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.